Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi ya dengan saya Erono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Di sini kita akan melakukan perkuliahan untuk mata kuliah biostatistik ya. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah biostatistika kelas transfer semester 1 untuk mahasiswa transfer ya, mahasiswa kelas transfer UMT. Baik, langsung saja materi yang pertama tentang biostatistika. Kita akan melakukan pengenalan statistika dengan penelitian ya. Jadi nanti akan membahas statistika, penelitian, kemudian hubungannya apa dan apa sih pentingnya statistika dalam penelitian itu. Baik, barangkali kita akan lanjutkan ya. Dan jangan lupa setiap mahasiswa silahkan presensi ya di kolom komentar dalam video ini. Kemudian silahkan mengerjakan untuk pretest ya. Pretest nanti ada di beberapa slide barangkali ya dalam pertemuan ini, dan itu menjadi salah satu bukti kehadiran mahasiswa. Dan saya berharap tidak hanya melihat, mendengarkan, akan tetapi memahami ya, akan tetapi memahami apa yang kita ajarkan atau apa yang kita lakukan perkuliahan pada hari ini. Baik, barangkali kita lanjutkan next. Baik, di sini ada pertanyaan ya. Jadi silahkan kerjakan terlebih dahulu ya. Ada 3 pertanyaan, langsung kerjakan di kolom chat ya sambil presensi ya. Barangkali akan saya berikan waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Silahkan untuk mengerjakan. Mangga.
Baik, barangkali sudah hampir 5 menit ya, 4 menit 36 detik. Ya, bagi yang belum selesai silahkan dilanjutkan ya. Bagi yang sudah selesai silahkan menyimak ya, dan sambil jalan saja tidak masalah ya. Semoga dengan mengerjakan 3 soal ini cukup memberikan gambaran ya, apa sih yang nanti akan kita bahas di dalamnya, dan mahasiswa memahami apa yang akan kita lihat atau apa yang kita akan perdalam pada mata kuliah ini ataupun pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Next. Baik, di sini adalah definisi dari statistika ya. Definisi statistika merupakan bagian dari matematika yang membahas rumus untuk mengumpulkan, menggambarkan, ataupun menyajikan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data kuantitatif. Jadi dia bersifat kuantitatif, bersifat angka. Nah, keilmuan statistika sendiri dia berdiri sendiri ya. Jadi ada ilmu statistika, dia di dalamnya ada matematika. Kalau di dia ada di UGM, Universitas Gadjah Mada itu dia ada prodi statistika. Kemudian di UI juga ada. Kemudian dia lebih level S2-nya juga ada. Jadi banyak sekali ya. Jadi statistika ini adalah bagian dari matematika yang memang akan membahas, menginterpretasikan, dan juga menyajikan, bahkan sampai menganalisis apa sih yang diinginkan oleh data. Ya, data itu akan muncul seperti apa. Itu yang dimaksud dengan statistika. Baik, barangkali cukup jelas ya sampai di sini, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah definisi dari statistika, ada 2, yaitu merupakan cabang dari metode ilmiah yang menggunakan data didapatkan dengan menghitung atau mengukur bagian dari populasi. Nanti ada penjelasan sendiri apa yang dimaksud dengan populasi, sampel, besaran sampel, dan lain sebagainya ya. Nah, pakar lain mengatakan bahwa statistika itu akan membahas metode penarikan kesimpulan dari hasil percobaan atau proses. Jadi statistika itu akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Kalau misalnya ada 5 orang dalam ruangan ini ya, kemungkinan yang nanti akan berdiri dalam kurun waktu sekian itu ada berapa. Nah, itu bisa dilakukan penarikan kesimpulan, dan nanti bisa dilihat sampel itu bisa mewakili populasi. Nah, nanti ada penghitungannya sendiri. Tapi pada dasarnya adalah statistika itu akan membahas penarikan kesimpulan. Jadi nanti setelah kita lakukan penilaian, kita lakukan analisis, kita interpretasi. Nah, itu bisa nggak sih menyimpulkan hasil percobaan atau proses yang sudah kita lakukan? Oke, cukup jelas ya sampai di sini. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti akan saya balas untuk prosesnya. Ya, oke, baik. Selanjutnya kita akan lihat slide selanjutnya. Next. Baik. Ini dari pakar lain ya. Statistika merupakan sebagai teknologi metode ilmiah ya, yang membahas rancangan percobaan dan investigasi serta inferensia statistika. Inferensia itu apa? Inferensia itu penyimpulan yang tadi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwasanya statistika itu menarik kesimpulan dari percobaan atau proses yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, itu prosesnya. Nah, karena dia disebut teknologi metode ilmiah, jadi ada langkah-langkah untuk menegakkan kesimpulan, untuk menegakkan hasil ya yang diinginkan. Jadi ada proses di dalamnya. Nah, proses itulah yang nanti akan kita lihat
apa yang dilakukan langkah atau step by step untuk kita melakukan yang namanya statistika. Barangkali di tempat kerja Bapak dan Ibu itu statistika cukup familiar ya, walaupun jarang didengar akan tapi sering dilakukan ya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Pada dasarnya adalah statistika itu nih dapat disimpulkan untuk membahas rancangan percobaan atau survei sampling ya untuk mendapatkan sejumlah informasi tertentu ya. Dan penggunaan informasi tersebut secara optimal dalam pembuatan inferensia tentang baik tentang penelitian ya, tadi terputus. Oke, baik, lanjut saja ya. Nah, selain itu definisi dari statistika menurut bahasa dan lain sebagainya ya, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data ya. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Nah, istilah statistika kalau dalam bahasa Inggris itu namanya statistik ya, berbeda dengan statistik atau statistik ya. Statistik itu merupakan atau statistika itu merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik itu adalah data, informasi ataupun hasil penerapan statistika pada suatu data ya. Jadi berbeda seperti alumni, alumnus itu jamak dan lain sebagainya ya. Kalau statistik ada S-nya yang itu bersifat jamak kalau bahasa Inggrisnya. Jadi dia itu adalah ilmunya ya. Kalau statistik tanpa S ya, jadi dia bersifat tunggal, itu adalah datanya. Itu adalah dalam bentuk noun seperti itu ya. Jadi kata benda yang dia itu tunggal ya, seperti data, informasi ataupun hasil penerapan statistika atau kesimpulan dari statistika. Oke. Jadi itu bedanya ya kalau dilihat dari bahasa. Tapi yang perlu kita pahami bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Nah, proses inilah yang harus dilalui satu by satu, step by step ya, mulai dari merencanakan sampai dengan mempresentasikan. Nanti akan kita lihat apa yang dipresentasikan ya. Baik, kita lanjutkan next. Nah, ini adalah terapan statistika atau bagaimana statistika itu diterapkan ya. Pemerintahan untuk berbagai macam tujuan. Misalnya pelaksanaan sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali ya, dari yang dulu tahun 2000-an itu ada penduduk 150 juta ya, kemudian 2010 naik menjadi 200 juta, kemudian 2020 naik kemungkinan menjadi 250 ya, dengan adanya Covid ada penurunan dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah sensus yang dilakukan itu adalah prosedur dari statistika itu. Jadi penerapan dari statistika ya. Sensus penduduk kan dia dilakukan secara menyeluruh, total sampling satu persatu, satu warga dicek gitu ya. Satu warga, satu kakak punya anak berapa ya, istrinya berapa, tinggal dalam satu rumah berapa orang. Dan kita lakukan sensus seperti itu ya, mulai dari petugas sensus ke RT, RW, bahkan sampai nanti sensus secara nasional. Nah, itu adalah terapan dari statistika kalau kita melihat dalam pemerintahan. Atau bisa jadi sensus misalkan akan ada pemilihan kepala daerah misalnya, atau presiden ya, ada quick count seperti itu kan. Jadi dia pemilihan secara langsung yang bisa dilakukan sensus, atau sensus sebelum pemilihan itu dilakukan. Siapa sih kandidatnya yang paling kuat? Nah, kita lakukan pengambilan sampel. Jadi tidak semua populasi dicek seperti itu, akan tetapi perlu dilakukan sampling ya.
Baik, selanjutnya adalah aplikasi statistik lainnya yang populer pada sekarang ini adalah prosedur jejak pendapat atau polling. Ya, ini tadi saya sampaikan ya, dilakukan sebelum pemilihan umum serta jejak cepat atau penghitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Nah, quick count ini yang biasanya kita lihat di televisi ya, familiar atau yang paling mengena ke kita itu pemilihan presiden itu ya, yang langsung cepet siapa yang menang dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya adalah kalau di bidang komputerisasi ya, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Jadi ada intelektual apa sih namanya, pada robot seperti itu ya, itu bisa juga dilakukan statistika. Jadi statistika itu ilmu dasar yang yang mengumpulkan data sampai dengan menginterpretasikan data ya. Jadi coding angka-angka ya, nanti statistika ini akan berhubungan dengan angka-angka yang nanti akan dikoding sehingga dia bisa diinterpretasikan. Kalau robot atau kecerdasan buatan seperti itu, dia juga sama, dia coding angka dan lain sebagainya seperti itu. Akhirnya dia bisa berpikir, akhirnya bisa tersenyum atau mengekspresikan sesuatu si robot tersebut ya. Kalau melihat dewasa ini, nah itu dasarnya dari statistika modern. Jadi dia mengcoding data, mengcoding angka, apa sih yang diinginkan si pembuat sehingga nanti outputnya apa. Nah, output itulah interpretasi ya. Itu adalah proses atau bagian proses dari statistika itu sendiri. Nah, kalau kita sudah memahami ya bagaimana sih statistika itu diterapkan dalam kehidupan kita atau yang ada di sekitar kita, nah kita akan melihat bagaimana sih metode statistika itu dilakukan atau step by stepnya itu bagaimana sih untuk metode ini. Baik, next. Baik, ini adalah metode statistika. Ya, metode statistika adalah prosedur-prosedur atau cara-cara penyajian dan penafsiran data. Jadi bagaimana sih menyajikan data yang sudah kita temukan. Kalau kita melihat angka 1, 2, 3, 8, 9, 7, 3, 4 dan lain sebagainya, kan kita bingung untuk menilai itu angka buat apa. Itu namanya data diapakan. Makanya perlu ada statistika untuk mengcombine itu, untuk mengcoding itu sehingga menjadi penafsiran data yang baik dan benar. Bagaimana penafsiran data itu? Ya, pertama kita sajikan data itu terlebih dahulu. Mulai dari apa? Mulai dari pengumpulan data, kemudian diorganisasikan, kemudian ada peringkasan dan juga penyajian data. Ya, ini adalah processing di mana metode statistika itu bisa dilakukan. Ada data collection, organization, summarization, ada presentation. Nah, ini adalah proses-proses di mana data itu didapatkan sampai bisa dipresentasikan ya. Nah, penafsiran data meliputi analisa data ya, pendugaan itu hipotesis. Jadi kemungkinan ini bagaimana sih, benar atau tidak, ada hubungan atau tidak ya. Kemudian pengujian dugaan itu kalau di dalam penelitian nanti akan nyambung kepada uji statistika yang tepat ya. Nah, jadi statistika sama penelitian itu tidak bisa dipisahkan, karena kalau kita berbicara statistik nanti akan nyambung kepada penelitian. Pun sebaliknya, kalau kita berbicara penelitian ya kita akan melewati tahap-tahap yang namanya statistika ini kan metode statistika itu adalah prosedur-prosedur atau cara-cara penyajian atau penafsiran data. Nah, penyajian data itu mulai dari mengumpulkan sampai dengan presentasi ya, mempresentasikan kepada khalayak umum sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita sudah dapatkan, data-data tersebut bisa kita presentasikan ke orang lain dan orang lain bisa menerima transfer ilmunya. Nah, itu adalah proses yang masuk dalam metode statistika ini ya. Nih, barangkali ini sering sekali ada di sekitar Bapak dan Ibu, sehingga penafsiran data itu
akan memasuki pengujian dugaan, sampai nanti akan masuk kepada penarikan kesimpulan dan akhirnya menjadi generalisasi. Bisa jadi yang tadi saya contohkan 5 orang dalam ruangan, bisa jadi yang dia duduk di dalam ruangan tersebut, ada berapa sih yang nanti akan berdiri, atau perlu berapa menit sih mereka akan betah duduk dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa digeneralisir. Misalkan rata-rata duduk orang itu 8 menit misalnya, lebih dari 8 menit dia tidak tahan, akhirnya dia berdiri misalnya. Nah, itu bisa digeneralisir. Atau misalnya di dalam ruangan kita nilai hubungan kecemasan dengan kejadian ujian dadakan misalnya, gitu ya, pada mahasiswa misalnya. Nah, kita ambil sampelnya saja, sehingga nanti sampel tersebut akan mewakili populasi, ya. Misalnya ada 30 orang sampelnya, ya, dibandingkan dengan 100 misalnya. Ya, kita ambil 30 sehingga bisa mengeneralisir, ya. Nanti ada rumusnya sendiri, ya. Ada berapa orang yang diambil dari 100 misalnya, ya kita ambil rumus tersebut. Misalnya ada 56, ya udah kita ambil 56, sehingga hasil dari 56 itu akan mewakili populasi, ya. Mewakili populasi, mewakili 100 orang. Nah, itu akan kita generalisir. Ternyata ada loh hubungannya tingkat kecemasan seseorang dengan ujian dadakan yang tadi, ya. Kalau ada ujian dadakan, kecemasan itu akan meningkat pada mahasiswa misalnya. Nah, itu kita bisa generalisir, ya. Oke, seperti itu. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Maaf. Oke, baik. Kita lanjutkan, ya. Kalau ada pertanyaan bisa silahkan tanyakan di kolom chat. Setelah kita tahu metode statistika, kita akan lanjut kepada metode statistika, ya. Metode statistika itu kan tadi dari penyaji, pengumpulan data sampai dengan interpretasi dan presentasi. Nah, statistika itu ada 2 jenis, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensia atau statistika induktif. Nah, Bapak dan Ibu harus memahami terlebih dahulu statistika ini, ya. Statistika sudah paham, ya, bahwa dia adalah ilmu yang dia akan menginterpretasikan suatu data. Nah, statistika ini dibagi menjadi 2, yaitu statistika deskriptif, di mana dia itu metode pengumpulan, peringkasan, dan penyajian data itu dia bersifat deskriptif atau dia bersifat memberikan gambaran, ya. Jadi misalkan gambaran tadi kecemasan, ada siswa 30 orang, kemudian tahu-tahu ada guru yang masuk dan memberikan ujian dadakan. Kecemasan siswa tersebut akan meningkat, ya, sebanyak 28 orang misalkan, karena 2 orang sudah terbiasa dengan ujian dadakan misalnya. Ya, berarti bisa menggambarkan secara deskriptif bahwa 28 dari 30 orang itu mengalami kecemasan ketika diberikan ujian dadakan misalnya. Nah, itu kita bisa mengeneralisir karena 28 dari 30. Jadi ada 2, ya, mengeneralisir atau bisa menggambarkan secara keseluruhan atau dalam bentuk persentase, ya. Dalam bentuk persentase. Jadi 28 bagi 30 itu berapa? 14/15. Katakanlah 97% misalnya, ya. Nah, sebanyak 97% siswa akan mengalami kecemasan ketika dia itu mendapatkan ujian dadakan misalnya. Nah, itu adalah definisi atau contoh dari statistika deskriptif. Nah, sedangkan statistika inferensia atau statistika induktif itu adalah metode analisis peramalan. Jadi menduga-duga, ya, pendugaan dan juga penarikan kesimpulan. Sifatnya apa sih inferensial ini? Dia bersifat melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan.
Nah, kalau deskriptif tadi kan menggambarkan, processing ya, jadi bisa kita lihat. Tapi kalau statistika inferensia itu adalah melakukan generalisasi dengan penarikan atau kesimpulan. Jadi kita menduga dengan analisis yang tadi kita lihat. Ketika ada 5 orang di dalam ruangan, dia duduk, kemudian kita analisis kemungkinan berapa lama sih dia betah duduk. Nah, itu akan kita tarik kesimpulan ya. Jadi kita akan lihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya, hipotesis-hipotesis yang mungkin terjadi atau jawaban-jawaban sementara yang bisa dialami oleh para sampel yang tadi yang duduk sebanyak 5 orang itu. Nah, itu adalah statistika inferensia. Jadi dia menarik kesimpulan, kemudian ada proses peramalan atau pendugaan di sana ya. Oke. Baik, barangkali cukup jelas. Kalau belum, contoh-contohnya ada di slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah contoh metode statistika. Contoh kalau statistika deskriptif itu tabulasi data. Nah, nanti ada pertemuan sendiri yang akan membahas tentang penyajian data. Ya, bagaimana sih cara menyajikan data deskriptif, bagaimana sih cara menyajikan data inferensia, ya, data kuantitatif, kualitatif, ya dalam bentuk angka atau mungkin dalam bentuk kata. Nah, itu nanti akan ada materi tersendiri ya. Tapi pada dasarnya metode statistika untuk statistika deskriptif itu kan dia menggambarkan ya secara rigid seperti itu. Contohnya dia adalah tabulasi data ya, tabulasi data, diagram balok ya, kemudian diagram Queepy ataupun grafik perkembangan harga dari tahun ke tahun. Ya, grafik perkembangan tuh kalau Bapak dan Ibu ada di ICU itu yang sering ya, Bapak dan Ibu catat barangkali ya perkembangan pasien dari waktu ke waktu, bagaimana sih kesadaran, kemudian bagaimana sih tekanan darahnya, nadinya, atau mungkin urin output dan lain sebagainya ya. Jadi akan kita lihat garis-garisnya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan atau contoh statistika deskriptif. Oke, baik. Kemudian adalah contoh statistika inferensia yang dia itu bersifat induktif atau menarik kesimpulan ya, yaitu contohnya adalah pendugaan statistik ya, pendugaan statistik. Jadi kemungkinan data yang muncul apa ya. Jadi kalau tahu apa sih togel angka gitu ya, barangkali kemungkinan yang muncul tuh berapa, itu sebenarnya kalau mau dipelajari dengan statistika barangkali bisa jadi muncul karena ada dugaan-dugaan statistik yang muncul ya. Oke, bedakan ya statistik dengan statistika yang tadi saya sebutkan ya. Silakan dicek kembali. Nah, kalau kita berbicara tentang statistik atau tentang data seperti itu, ya pasti dia bersifat kuantitatif, angka, ataupun bersifat kualitatif seperti itu ya. Jadi pendugaan-pendugaan ini kapan sih yang muncul atau apa sih yang mungkin muncul? Nah, itu adalah pendugaan statistik. Nah, kemudian ada pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesis itu adalah proses di mana ya, proses di mana hipotesis itu akan diuji benar atau tidak, terdapat hubungan atau tidak, ada hubungan, tidak ada hubungan. Nah, itu adalah hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari apa yang sudah kita lakukan atau dari apa yang sudah kita perkirakan. Jadi kita akan jawab sementara. Misalnya contohnya apa? Kalau kita akan melakukan penelitian tentang hubungan antara kecemasan dengan nilai akademik mahasiswa misalnya, yaitu hipotesisnya ada dua. Ada hubungan antara kecemasan dengan pencapaian nilai mahasiswa. Ya, ada juga hipotesis lain yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan IPK mahasiswa atau pencapaian akademik mahasiswa. Nah, itu perlu kita uji hipotesisnya dengan statistika ini ya, dengan nanti kalau
pakai software itu bisa menggunakan statistika aplikasi atau biasa menggunakan SPSS atau lain sebagainya ya. Nanti akan lebih terpapar pada skripsi ya, atau nanti akan ada pengenalan di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang statistika atau tentang SPSS. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah contoh statistika inferensia atau induktif adalah peramalan dengan regresi atau korelasi. Jadi akan menilai hubungan yang tadi. Jadi meramalkan ada hubungan atau tidak. Ya, regresi ya, ada pengaruhnya atau tidak, seperti itu. Yaitu contoh statistika induktif. Yang tadi saya jelaskan, saya juga sudah menyampaikan di depan ya, bahwasannya penelitian itu tidak bisa lepas dari statistika. Pun sama, statistika barangkali tidak akan lepas dari penelitian. Yang tadi saya contohkan, pengaruh atau hubungan antara kecemasan dengan tingkat perolehan nilai akademik mahasiswa misalnya. Nah, itu kan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kecemasan, mengumpulkan data-data nilai mahasiswa, kemudian dihubungkan. Ada nggak sih hubungan kecemasan dengan tingkat akademik mahasiswa? Misalnya, semakin cemas mahasiswa, maka semakin cemas mahasiswa atau semakin tinggi kecemasan mahasiswa, maka nilai itu akan rendah misalnya. Nah, itu ada nggak hubungannya atau tidak ada hubungannya? Nah, itu diuji dengan statistika. Itu salah satu contoh bagaimana sih hubungan antara penelitian dengan statistika itu bisa berjalan dengan baik, ya. Oke, baik. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat ya. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, mungkin sambil memahami ya, bisa sambil dibaca contoh-contohnya terlebih dahulu ya. Saya minta waktu 2 menit terlebih dahulu ya, sebentar. Oke, baik. Barangkali kita lanjutkan ya. Cukup jelas ya contoh-contohnya. Kalau jelas kita akan masuk ke proses penelitian. Next. Baik, penelitian itu apa? Oke. Tadi sudah menjawab ya. Ada yang sesuai, barangkali ada yang kurang sesuai ya. Kita akan perjelas atau perdalam lagi apa sih penelitian. Baik, next. Baik, penelitian adalah atau research is a systematic attempt to provide answer to question. Jadi dia adalah proses yang sistematik ya, atau upaya yang sistematis untuk menjawab suatu pertanyaan. Nah, penelitian itu juga disebut sebagai apa namanya? Ya tadi, usaha yang sistematis atau usaha yang dia itu step by step ya, tidak boleh dilewati satu dengan yang lain, harus bertahap ya. Usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah
ya. Kalau kita berbicara tentang atau penyebutannya adalah penelitian, itu pasti bersifat ilmiah, ya. Ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ilmiah itu barangkali antara omongan saya dengan yang lain itu sama, ya. Jadi berbasis evidence, ya. Dia memiliki bukti di sana. Dikatakan sistematis itu, kenapa sih penelitian itu dikatakan sistematis? Itu karena harus mengikuti prosedur, ya. Jadi dia prosedural, kemudian langkah-langkahnya itu juga harus dilakukan dengan baik, ya. Sistematis karena harus mengikuti prosedur dan juga langkah-langkah sebagai suatu kebulatan prosedur itu. Jadi prosedur itu harus dilalui agar apa? Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, ya, dipertanggungjawabkan dalam artian ya apa yang sudah dilakukan, ya, apa yang sudah dilakukan oleh peneliti itu berjalan dengan baik gitu, ya. Nah, itu yang disebut dengan penelitian. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, penelitian dengan statistika tidak bisa atau tidak bisa dipisahkan. Oke, baik. Next. Setelah kita mengetahui penelitian harus dilakukan secara prosedural, bersifat ilmiah, dan dia bisa menjawab suatu masalah. Sebenarnya tujuan dari penelitian itu apa sih? Next. Nah, tujuan dari penelitian secara garis besar dia dibagi menjadi 3, ya. 3 itu apa? 3 itu ada penelitian yang dia itu bersifat eksploratif, ada yang bersifat pengembangan, ataupun bersifat verifikatif. Apa sih itu eksploratif? Ya, eksploratif adalah penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menemukan problematika baru. Jadi dia bersifat explore. Jadi dia bersifat menggali lebih dalam, ya. Menggali lebih dalam yang biasanya dia bersifat kualitatif. Jadi subjektivitasnya itu tinggi, ya, eksploratif itu karena kita akan mengeksplor suatu hal yang baru. Barangkali yang ada di saya dengan di Bapak dan Ibu itu berbeda, ya. Nanti ada contoh-contohnya masing-masing. Nah, penelitian eksploratif itu adalah penelitian-penelitian yang dia itu mengeksplor hal-hal baru yang jarang ada di masyarakat atau jarang ditemui sehingga berbuah solusi yang baru gitu, ya. Solusi yang baru ataupun bisa menghasilkan menghasilkan solusi untuk memecahkan masalah itu, ya. Itu bersifat eksploratif. Nanti ada contohnya, ya. Nah, kalau tujuannya selanjutnya adalah penelitian-penelitian yang itu tuh bersifat pengembangan. Apa sih itu? Yaitu penelitian-penelitian yang khusus dimasukkan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi misalnya pengetahuan yang sudah ada itu bagaimana sih untuk mengimplikasikan, misalkan mengimplikasikan suatu tindakan, mencontohkan suatu metode misalnya. Metode kalau misalnya menurunkan kecemasan itu bisa dengan tarik nafas dalam. Ada nggak metode-metode yang lain? Oh, misalkan dengan pendekatan spiritual, dengan agama, dengan berdoa, dengan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kecemasannya berkurang misalnya. Nah, itu adalah penelitian-penelitian pengembangan yang bisa dikembangkan dengan metode-metode yang baru. Oke. Baik, selanjutnya adalah penelitian verifikatif. Apa itu? Itu adalah penelitian yang dia ditujukan untuk menguji kebenaran atau pengetahuan yang ada. Jadi dia akan melihat kebenaran, dia akan melihat suatu hal yang baru. Suatu hal yang kita buktikan itu benar atau enggak sih, misalnya. Rebusan daun salam misalnya, bisa nggak dia menurunkan kecemasan? Oh, secara teori bisa loh. Rebusan air salam atau rebusan daun salam itu bisa loh menurunkan tekanan darah,
ya kita coba lakukan penelitian verifikatif. Ya, berpengaruh nggak sih untuk menurunkan kecemasan pada orang-orang dengan diabetes misal, dengan hipertensi misalnya. Nah, itu contohnya. Oke. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada akan kita lihat contohnya satu persatu ya. Oke, next. Baik, nah ini adalah contoh penelitian eksploratif ya, pencarian masalah baru ya, dia biasanya bersifat kualitatif. Ini contoh penelitian yang saya publikasi bersama dengan dosen saya waktu S2. Jadi dia akan melihat persepsi perawat tentang post traumatic growth setelah natural disaster atau setelah bencana alam ya. Jadi bagaimana sih seorang perawat itu melihat post traumatic growth gitu ya. Jadi kita lakukan penelitian dengan deep interview atau wawancara atau kualitatif pada perawat-perawat ya, pada perawat-perawat yang pernah dikirimkan ke daerah bencana ya. Kita lakukan deep interview, wawancara mendalam ya, jadi antara peneliti dengan partisipan, kemudian kita rekam, kemudian kita lakukan coding seperti itu sehingga menghasilkan data, sehingga interpretasi dari data atau dari wawancara yang dilakukan itu muncul ya, muncul tema-tema. Kalau di sini temanya itu ada 3 ya, tidak ada ya di sini. Tapi bisa searching saja judul ini ya, nanti di internet banyak seperti itu. Di situ muncul bahwa PTG itu akan merupakan hal yang baru bagi seorang perawat ya. Coba deh, ada tahu nggak dari siswa yang ada di sini post traumatic growth itu apa? Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu bisa dijawab di kolom chat ya, kolom komentar. Saya tahu Pak, post traumatic growth itu adalah ini, silahkan ya. Barangkali saya akan berikan waktu 1 menit ya untuk menjawab ya, siapa saja atau apa yang Anda ketahui tentang post traumatic growth. Kan kita perawat semuanya ya. Nah, saya juga menilai nih atau melakukan penelitian nih persepsi perawat tentang post traumatic growth setelah bencana alam ya. Barangkali apa sih itu post traumatic growth ya. Kalau nggak tahu, jawab saja nggak tahu gitu, nggak apa-apa ya, silahkan. Karena kita masih dalam proses belajar. Baik, saya beri waktu ya, 1 menit sudah berjalan 20 detik ya, silahkan dijawab di kolom komentar. Oke, baik. Barangkali sudah ya, ada yang tahu, ada yang belum tahu apa itu post traumatic growth. Jadi itu adalah suatu hal yang tumbuh ya setelah kejadian yang bersifat trauma ya. Bisa jadi karena pemerkosaan, bencana alam dan lain sebagainya ya. Tapi pada dasarnya adalah post traumatic growth itu adalah prosesnya. Nah, kita akan mengeksplor di sini, ini salah satu contoh penelitian eksploratif ya, pencarian masalah baru. Masalah barunya apa? Oh, ternyata post traumatic growth itu perawat-perawat mengatakan bahwa itu adalah hal yang baru. Oh, post traumatic growth itu salah satunya akan mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta, dan juga mendekatkan diri kita itu pada sesama manusia misalnya ya, setelah dia mengalami trauma.
Oke, nah itu contohnya. Nah selanjutnya adalah kita perlu explore lebih dalam nih. Kenapa perawat nggak tahu post traumatic growth itu? Kan tadi dia mengatakan bahwa itu hal yang baru. Nah, kenapa hal yang baru? Karena tidak diajarkan di perkuliahan misalnya. Oh, karena dulu tidak ada misalnya. Ya, karena teori ini post traumatic growth atau post traumatic growth itu hal-hal yang positif setelah kejadian trauma ya, tapi kalau kejadian yang bersifat trauma dan dia itu menyebabkan stres, itu namanya PTSD, post traumatic stress disorder. Barangkali lebih familiar dengan PTSD ya dibandingkan dengan PTG ya. Nah itu contohnya kenapa sih PTG itu tidak diketahui oleh perawat misalnya. Nah itu perlu dieksplor lebih dalam. Nah selain persepsi, penelitian eksploratif itu bisa bersifat kualitatif lainnya. Apa contohnya? Contohnya adalah pengalaman misalnya. Pengalaman pasien kanker setelah mengalami kemoterapi misalnya. Apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Itu adalah pengalaman proses atau pengalaman seorang anak yang mengalami leukemia atau pengalaman orang tua dengan anak yang mengalami leukemia misalnya. Itu bisa dieksplor apa sih yang menjadi pengalaman di sana. Oh ternyata memiliki perasaan yang sedih misalnya dengan setelah anak didiagnosa leukemia misalnya. Nah nanti diinterpretasikan ya data-data itu. Data yang kita dapatkan itu hanya bersifat kata-kata kalau kualitatif. Sehingga perlu dianalisis, perlu diinterpretasikan sehingga menjadi kata-kata yang baik atau menjadi statistik itu menjadi baik sehingga bisa kita presentasikan dengan baik. Ya, presentasi dalam arti bisa kita eksplor lebih dalam apa sih yang dimau atau apa sih yang muncul pada pasien-pasien ini seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, itu contohnya, contoh penelitian eksploratif. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak, saya lanjutkan. Next. Baik, ini adalah penelitian pengembangan. Ya, ini contoh penelitian pengembangan, yaitu pengembangan keilmuan yang sudah ada. Ya, biasanya dia bersifat pilot project, ya, atau pilot study, atau mungkin pertama kali dilakukan. Nah, kalau contoh yang ada di sini adalah analisis fungsi supervisi kepala ruangan dalam pengurangan risiko jatuh di Rumah Sakit X Jakarta. Nah, di sini kita lihat ada fungsi supervisi kepala ruangan. Jadi dulu barangkali belum ada supervisi khusus kepala ruangan ya. Nah, karena rumah sakit ini ingin melihat kalau kepala ruangan dilakukan supervisi itu resiko jatuh itu berkurang atau sama saja. Nah, perlu kita lihat prosesnya ya sehingga dilakukanlah supervisi ini kepada kepala ruangan ya untuk pertama kali. Ya, untuk pertama kali ya bersifat pilot project sehingga nanti akan dilakukan penelitian lanjutnya. Efektif nggak sih melakukan supervisi itu gitu ya. Efektif nggak sih supervisi itu dilakukan kepada karu untuk mengurangi resiko jatuh ya, resiko jatuh pada rumah sakit X seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa? Misalnya hal-hal yang ingin dibudayakan atau hal-hal yang ingin dikembangkan pada ruangan tertentu misalnya. Nah, itu bisa masuk dalam pilot project atau misalkan dalam dunia pendidikan itu pilot project itu misalnya persensi ya, persensi mahasiswa. Kalau dulu sebelum pandemi kan kita tanda tangan. Tapi karena pandemi ya sudah coba persensinya dibuat online, dibuat Google Form misalnya ya.
dibuat Google Form, itu bisa nggak, efektif nggak? Nah, nanti itu bersifat pilot project karena baru pertama kali dilakukan ya, dan ini bisa dituliskan di dalam penelitian-penelitian, sehingga efektif nggak sih itu dilakukan penelitian lanjutan. Oke, cukup jelas ya sampai di sini. Oke, nanti bisa coba lihat atau hal-hal yang baru pertama kali dilakukan di ruangan Bapak dan Ibu, misalnya ruangan kerja Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa bersifat pilot project. Misalnya, dulu belum ada loh sistem Katim misalnya, ya. Karena dulu langsung semuanya diserahkan kepada PJ Shift misalnya pada ruangan tersebut. Nah, itu bisa dilakukan pilot project ya. Oke, barangkali cukup ada gambaran ya. Kalau belum bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Di kolom komentar sehingga nanti bisa kita diskusi lebih dalam lagi. Oke, baik. Next. Baik, selanjutnya adalah penelitian terakhir, yaitu penelitian verifikatif ya. Dia menguji kebenaran dari keilmuan. Jadi pada dasarnya penelitian verifikatif ini ada landasan teorinya ya. Jadi ada landasan teorinya yang menyebutkan bahwa ada loh faktor-faktor yang menyebabkan X itu gitu ya. Kalau pada contoh ini misalnya, ini penelitian yang kami publish ya dengan tim. Hubungan self-efficacy dengan kecemasan dalam proses pembelajaran mahasiswa semester 2 Fikes Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi ini ada teorinya yang mengatakan bahwa kecemasan proses pembelajaran mahasiswa semester 2 itu ada hubungannya dengan self-efficacy, efikasi diri, keyakinan diri ya. Jadi ada di sana secara teorinya. Makanya kita lakukan, bener nggak sih teori tersebut, bener nggak sih keilmuan tersebut, sehingga kita lakukan penelitian ini. Oh, ternyata ya tadi ya, kalau proses penelitian itu kan pertama dari pengumpulan data ya, dari data yang ada kita coding ya, kemudian kita analisis, kemudian kita interpretasikan ya, kemudian kita presentasikan ya. Nah, ini sudah dalam bentuk presentasi. Penelitian ini sudah jadi dan ini dalam bentuk presentasi ya. Jadi tiga contoh yang tadi saya munculkan, baik pada eksploratif, kemudian pilot project dan juga verifikatif, itu adalah penelitian-penelitian yang sudah masuk ke tahap presentasi. Jadi sudah menyampaikan kepada orang lain bahwa penelitian itu sudah dilakukan ya. Nah, sudah melewati tahap-tahap yang tadi saya sebutkan sampai dengan presentasi. Nah, di sini tinggal mempresentasikan. Kalau di sini ada hubungan antara self efficacy dengan kecemasan mahasiswa ya. Jadi benar teori tersebut bahwasanya kecemasan itu juga akan mempengaruhi self efficacy. Oke, maaf ya. Nah, itu adalah contohnya. Oke. Nanti bisa silahkan verifikatif yang lainnya ya. Skripsi Bapak dan Ibu besok kalau mau dilakukan penelitian ya bisa ya, tidak lepas dari yang namanya penelitian statistika ya, dan statistik itu sendiri. Oke, baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silakan bisa tanyakan di kolom komentar sehingga nanti bisa kita lakukan diskusi ya, jadi lebih baik dan lebih paham. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan barangkali kita lanjutkan next. Baik, nah ini adalah hubungan statistika dengan penelitian ya, yang tadi saya sebutkan. Statistika itu adalah ilmunya, statistik itu adalah datanya ya, baik bersifat angka ataupun kualitatif ya, kata-kata seperti itu. Nah, sedangkan penelitian itu adalah proses yang dia itu bersifat ilmiah. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, mulai dari pengumpulan data, kemudian coding, kemudian
analisis data ya dengan SPSS ataupun keilmuan lainnya, kemudian diinterpretasikan baru dipresentasikan ya. Nah, itu adalah proses penelitian. Kalau kita lihat di bagian ini adalah statistika deskriptif dan juga statistika inferensiasi ya. Jadi ini yang dimaksud dengan statistik deskriptif itu apa? Dia akan menggambarkan ya, dimulai dari ya kita mulai pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, kemudian data itu diperoleh dari mana atau dari sampel yang mana gitu ya. Kalau ia yang menggunakan hasil olahan data yang sesuai menafsirkan data. Jadi statistika inferensiasi itu yang dia itu menafsirkan, jadi mengambil kesimpulan ya, nanti ada kesimpulan atau tidak. Sedangkan kalau deskriptif ya hanya menggambarkan nih penggunaan data untuk menganalisis karakteristik populasi yang ditelaah. Jadi dia hanya menggambarkan saja, superficial saja, yang terlihat saja. Nah, kalau sampai ke analisis, sampai ke interpretasi dari analisis yang kita lakukan, itu masuk dari statistika inferensiasi. Kemudian dia berhenti. Oke, baik, ini saya berikan tanda. Jadi ini adalah proses penelitian. Sebentar, nggak muncul ya. Sebentar, kok nggak muncul ya. Nah, ini adalah proses dari penelitian ya. Jadi dia mulai dari dimulai dulu ya. Penelitian itu dimulai, kemudian penelitian itu dilakukan pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian ada penyajian hasil olahan data ya. Jadi dia mulai dari interpretasi, kemudian analisis data ya, sampai dengan mempresentasikan. Nah, ini adalah proses dari penelitian. Jadi penelitian itu adalah bagian dari statistika ya, deskriptif atau inferensiasi ya. Jadi semua yang bersifat ilmiah itu bisa dihubungkan dengan statistika. Jadi statistika itu tidak akan lepas dari yang namanya penelitian, pun sebaliknya penelitian tidak akan lepas dari statistika. Makanya Bapak dan Ibu nanti kalau berhubungan dengan data, berhubungan dengan misalkan nih di ruangan ya, di ruangan Bapak dan Ibu melakukan asuhan keperawatan pada 30 pasien misalnya. Nah, 30 pasien ini itu data gitu ya, data, dan setiap pasien kan memiliki rekam medisnya masing-masing, memiliki kronologis penyakitnya masing-masing, memiliki diagnosa medis masing-masing. Nah, itulah bersifat data. Makanya nanti dikumpulkan menjadi satu, kita kelola misalnya pasien-pasien yang dia itu mengalami resiko integumen kulit misal, atau kerusakan integumen kulit misalnya ya, berarti kita lakukan intervensi-intervensi yang untuk mengurangi kerusakan kulitnya misalnya. Nah, itu bisa ya, nanti akan dilakukan misalnya masas ya. Jadi keluarga diajarkan untuk melakukan masas sehingga diabetes tidak terjadi ya, karena tadi beresiko gitu. Atau dia pasien-pasien yang obesitas beresiko untuk jatuh, berarti kita naikkan set rel ya, kita latih keluarganya ya. Kemudian atau misalnya ada tadi keluarga yang baru pertama kali didiagnosa penyakit kanker misalnya ya, kita explore lebih dalam apa yang ia rasakan dan lain sebagainya, dan apa yang ia lakukan. Nah, itu bisa di sana. Oke, nah itu adalah bagian dari statistika dan penelitian. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau next ya, baik, sampai ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada barangkali ini sudah sampai di penghujung perkuliahan ya, pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe ya YouTube ini ya, bagi yang belum subscribe.
kemudian like, komen ya, komen untuk kehadiran ya para mahasiswa, dan semoga bermanfaat. Sukses untuk semuanya dan see you on the next video. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.